Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jika sebelumnya kita belajar tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, pada video ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, di sini ada dua buah lingkaran. Lingkaran M dengan pusatnya adalah titik M dan lingkaran N dengan titik pusatnya di N. MN adalah jarak pusat kedua lingkaran. Kemudian AM adalah jari-jari, ya, dan BN adalah jari-jari. Tadi MN adalah jarak titik pusat, ya. Kita P sama seperti pada garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk AB adalah garis singgung persekutuan luar. Oke, kalau gitu kita misalnya dengan L kecil, ya. Jadi kita ulang lagi. Ini ada dua buah lingkaran, titik pusatnya di M dan di N. MN adalah jarak pusat kedua lingkaran, kita tulis dengan P misal. AM adalah jari-jari lingkaran yang besar, kita R besar. BN adalah jari-jari lingkaran yang kecil, kita R. Dan AB adalah garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut. Sama seperti pada garis singgung persekutuan dalam, garis singgung itu dia bersifat tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi ini ada sudut siku-siku tegak lurus, ya. Jadi AM dengan AB itu dia tegak lurus, artinya dia membentuk sudut siku-siku. AB dengan BN juga membentuk sudut siku-siku. Jadi ini ada siku-siku, ini ada siku-siku. Nah, bagaimana kita mencari hubungannya? Nah, kalau sebelumnya, kalau yang luar itu, kalau yang persekutuan dalam itu kita geser dia naik, ya. Geser kita naik sehingga bertambah. Maka untuk garis persekutuan luar, garis AB ini, garis persekutuan luar ini kita geser ke bawah sehingga membentuk garis yang baru. Katakanlah garisnya adalah ini. Jadi garis L kita geser ke bawah sehingga membentuk garis, katakanlah ini titik C, CN. Ya, jadi garis AB, garis singgung persekutuan luar, kita geser ke bawah sehingga membentuk sebuah garis baru di sini karena titik B menjadi ke titik N, titik A ke titik C. Jadi garis yang baru adalah garis CN. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan luar. Maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku MCN. Di mana siku-sikunya di titik C. Ini adalah segitiga siku-siku. Jika dia segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Apa aturan Pitagoras? Nah, biasa, ya. Aturan Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Kayak dalam hal ini sisi miringnya adalah, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, kalau segitiganya segitiga MCN, maka sisi miringnya adalah MN. MN kuadrat sama dengan sisi tegaknya boleh CM kuadrat ditambah CN kuadrat. MN itu adalah jarak pusatnya, maka P kuadrat sama dengan, oke, kita lewat dulu. CN itu adalah garis singgung persekutuan luarnya, maka L kuadrat. Nah, sekarang CM. Kalau kita perhatikan, A sampai M itu adalah R besar. Ya. Kemudian A sampai C itu adalah R kecil. Karena dia turun sejauh R kecil. Jadi A sampai C itu adalah R kecil. Berarti C sampai M itu adalah R besar dikurangi R kecil. Maka yang di sini adalah R besar kurangi R kecil. Ya, jadi aturan Pitagorasnya atau aturan persamaan garis singgungnya adalah P kuadrat sama dengan R dikurangi R kecil kuadrat ditambah L kuadrat.
Kalau yang garis singgung persekutuan dalam, R-nya ditambah. Kalau luar, R-nya dikurangi. Jadi P itu sama ya, P itu jarak pusat. R besar dan R kecil adalah jari-jari. Dan L adalah garis singgung luar. Ya. Oke, sebagai contoh, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 13. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 16 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang kedua berapa? Ya. Oke, kita harus bisa menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Yang diketahui dulu apa nih? Yang diketahui jari-jari. Oke, misal ini karena ini jari-jari ya, boleh R besar, boleh R kecil. Misalnya ini R besar, jari-jarinya 13. Jarak pusat, P-nya 20. Panjang garis singgung persekutuan luar, L-nya adalah 16. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan R kecilnya. Tinggal kita masukin ke persamaan saja ya. Persamaannya adalah P kuadrat sama dengan R tambah R kuadrat tambah L kuadrat. P-nya adalah 20 kuadrat sama dengan R besar, maaf, ini bukan tambah ya, karena luar dikurangi. R besar kurangi R kecil. R besarnya 13 kurangi R kecil kuadrat tambah L-nya adalah 16 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan 400 sama dengan, nah kalau yang ini, untuk yang 13 kurang R, kita misalkan dengan X aja dulu ya. Kita misalkan dengan X, suatu variabel. Kuadrat, tambah 16 kuadrat adalah 256. Maka, X kuadrat itu sama dengan 400 dikurangi 256. Ini 144 sama dengan X kuadrat. Maka X itu sama dengan akar dari 144. Atau X-nya sama dengan 12. Ya. 12 itu adalah X-nya. Nah, sedangkan X itu kan 13 dikurangi R ya. X itu sama dengan 13 dikurangi R. Di sini ya, dari sini nih. Ini menjadi ini. Jadi X itu sama dengan 13 dikurangi R sama dengan 12. Maka 13 dikurangi 12 sama dengan R. Jadi R sama dengan 1. Ya, jadi R-nya adalah 1. Itu kalau yang 13-nya adalah R besar. Bagaimana kalau yang 13-nya R kecil? Ya, bagaimana kalau yang 13-nya adalah R kecil? Nah, kita mungkin akan jawabannya berbeda. Ya. Misalnya dengan soal yang sama, tapi kalian menuliskan 13-nya adalah R kecil. Ya, kalau ini kan kita misalkan, karena kan ini jari-jari lingkaran pertama adalah 13 cm. Karena kita nggak tahu nih, yang 13 ini adalah jari-jari yang besar atau yang kecil ya. Kalau tidak ada keterangan dia lingkaran besar atau lingkaran kecil, maka kita bebas. Kita bisa menentukan, oh dia tuh R besar atau R kecil. Nah, apakah berbeda? Nah, nanti akan berbeda. Kalau yang diketahui R kecilnya adalah 13, R kecil yang 13, P-nya sama, L-nya sama ya, cuman R-nya saja yang beda, maka jawabannya akan menjadi, oke, jadi di sini masih sama ya. Di sini akan menjadi 20 kuadrat sama dengan R besar dikurangi 13 kuadrat tambah 16 kuadrat. Ini 400 sama dengan, ini kita misalkan dengan X kuadrat tambah 16 kuadrat. Nanti akan didapatkan, ya dengan cara yang sama, X-nya itu sama dengan 12. Akan sama, X-nya akan sama 12. Tetapi, X itu
sama dengan R besar kurangi R kecil. Sama dengan 12. R besar dikurangi R kecilnya kan 13 ya. 13 sama dengan 12. Maka R besar sama dengan 12 tambah 13. Sama dengan 25. Jadi kalau jika yang 13 adalah R besar, maka yang didapat akan R kecil. R kecilnya 1. Tapi kalau 13 adalah R kecil, maka akan didapatkan R besarnya adalah 25. Kalau tidak ada keterangan yang 13 ini adalah R besar atau R kecil, kalian boleh menentukan di R besar atau R kecil. Tetapi ketika ada keterangan bahwa salah satu jari-jari lingkaran yang besar, nah maka berarti dia R besar. Atau salah satu jari-jari lingkaran yang kecil, maka dia R kecil. Itu harus menentukannya pas. Tapi kalau tidak ada ketentuan dia R besar atau R kecil, maka kita bisa bebas menentukan apakah dia R besar atau R kecil. Demikian untuk garis persekutuan luar dua lingkaran. Jadi kalau luar mah R-nya dikurangi, kalau dalam mah R-nya ditambah. Persamaannya sama, hanya berbeda di sini. Kalau luar dikurangi, kalau dalam ditambah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.